Belakangan ini banyak banget konten-konten di TikTok yang ngasih soal matematika sederhana ke siswa, tapi jawabannya malah bikin kita tepuk jidat. Penjumlahan sederhana, perkalian dasar, sampai 7 kali 8 saja bikin bingung. Pertanyaannya, ini cuma konten hiburan atau masalah beneran dalam cara kita belajar matematika? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Juli Sasanadi Putra. Saya dari kelas 3A, Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini, saya enaknya membahas apa ya? Seperti cuplikan video sebelumnya, sepertinya saya ingin membahas tentang kenapa masih banyak sih siswa yang masih bingung menjawab soal matematika yang padahal itu jawabannya sangat gampang. Dan apa sih hubungannya dengan konteks pembelajaran mendalam atau deep learning yang ditekankan di kurikulum nasional yang terbaru? Tapi sebelum itu, saya tadi membaca banyak di kolom komentar yang lebih banyak menyalahkan siswanya. Kenapa sih segitu saja tidak bisa? Kalau mau jujur nih, sepertinya bukan siswanya yang salah, tetapi melainkan cara kita mengajarkan kepada siswa matematika itu hanya untuk menghafal cepet-cepetan dan ngejar jawaban doang. Anak mungkin tahu kalau 7 kali 8 itu 56, tapi kalau kalian tanyakan di luar konteks pembelajaran, pasti anak makin mikung, linglung, atau susah menjawabnya. Nah, sebenarnya mereka itu benar-benar ngerti gak sih? Atau cuma hafal saja? Kalau hafal saja, sepertinya nanti juga akan lupa. Nah, jadi di kurikulum nasional yang terbaru ini, yang dimana dibahas di Permendiknasmen nomor 13 tahun 2025, yang dimana guru diminta untuk mengajar pembelajaran dengan model pembelajaran mendalam, yang dimana bisa kita sebut dengan deep learning, yang dimana intinya itu anak nggak cuma tahu jawabannya apa, melainkan juga mengerti kenapa sih itu jawabannya. Video yang tadi viral itu sepertinya memberikan alarm yang sangat besar, karena itu menunjukkan bahwa selama ini kita terlalu cepat untuk menghafal tetapi tidak paham. Kenapa seperti itu? Karena contohnya anak tahu berapa sih 12 ditambah 7, tetapi kalau di luar konteks buku atau sekolah, mereka panik. Kenapa? Karena mereka cuma ngikutin pola, bukan ngerti konsepnya. Kalau pembelajaran mendalam diterapkan, anak bakal ngerti bagaimana proses 12 ditambah 7. Itu bisa dijelasin lewat gambaran. Jadi bukan hanya angka jadi angka, tetapi entah itu di luar konteks pembelajaran atau buku dan kelas. Jadi konten-konten yang seperti sebelumnya itu bukan untuk diketahui saja, tetapi itu hanyalah sebagai pengingat kalau kita belajar itu perlu diperbaiki. Karena kurikulum baru sebenarnya udah ngarahin kita ke pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih bermakna. Tetapi sekarang caranya kita saja, bagaimana caranya mengimplementasikan dan cara menjalani agar masalah-masalah seperti yang tadi tidak terjadi kembali dan bisa diperbaiki untuk masa depan generasi kita nanti. Bye-bye, sampai jumpa dan ikuti terus, tunggu konten-konten berikutnya.